Jadi alih-alih kita itu yang namanya pada saat berkerumun itu kita itu cerdas secara emosi, enggak, kita makin enggak cerdas itu. Meskipun kecerdasan bergerombol itu jadi meningkatkan efektivitas kita bekerja, tetapi emosi kita jadi tumpul gitu. Pada saat kita bergerombol, wah, kita nggak segan-segan itu menyakiti orang lain yang jadi musuh kita itu. Nggak segan-segan itu. Ya nggak segan. Meskipun kita nggak saling kenal. Dalam kelompok bergerombol itu kita juga nggak saling kenal gitu. Ambil taruh kata lah ya yang namanya Arema dengan Persebaya itu. Itu Arema dengan Arema nggak saling kenal gitu. Mereka hanya disatukan dengan warna biru dengan gambar singa. Bonek-bonek itu juga nggak saling kenal gitu. Mereka disatukan oleh warna hijau dan gambar buaya gitu. Dan mereka bisa menyakiti satu sama yang lain, membela orang yang tidak dikenal untuk membunuh orang yang tidak dikenal juga gitu. Nah, ini yang namanya menyerang. Jadi mereka itu tidak kenal dengan teman satu kelompok, nggak kenal gitu. Dan aku ini pernah jadi lurahnya Tretetet ya. Pernah jadi lurah. Waktu itu belum ada bonek. Tahun 87 itu istilah supporter Persebaya itu bukan bonek. Ya supporter aja gitu. Aku tuh pernah jadi lurahnya. Mimpin dari Surabaya ke Jakarta itu. Pernah lurah supporter itu ya, pernah. Lah kok dilala memang kita Persebaya waktu itu kalah sama PSIS. Waduh. Wah, itu mulai keluar dari Senayan itu, Istora itu, mereka udah mencabuti tumbuh-tumbuhan. Aku stres sendiri, aku lihat itu gimana itu, wah melempari warung gitu. Aduh gitu ya. Sampai akhirnya itu, kalau kamu pernah lihat tahun 87 supporter Persebaya itu sepanjang jalan antara Cirebon sampai Surabaya tuh kereta apinya dilempari dari samping, rusak kereta api. Itu ya gitu. Ya, itu karena kita nggak saling kenal gitu. Dengan supporter PSIS kita nggak kenal, dengan sesama supporter Persebaya kita juga saling kenal. Kita disatukan oleh narasi gitu ya. Persebaya gitu. Waktu itu belum ada istilah bonek, itu belum ada. Bonek ada itu baru tahun 90-an itu istilah bonek itu. Dulunya nggak ada. Nah, yang seperti ini adalah psikologi dari crowd itu sendiri, psikologi dari gerombolan itu. Karena otak kita itu dibentuk pada saat bergerombol itu memang kita harus agresif. Untuk apa? Ya untuk berburu gitu ya. Untuk melawan agresor gitu. Kita berkelompok. Kenapa kita berkelompok? Karena ada kelompok lain yang menyerang gitu. Agresor. Gitu. Sehingga pada saat kita itu bergerombol gitu, kita cenderung untuk agresif gitu. Itu lumrah gitu. Semua otak begitu. Nah, kecenderungan ini bisa ditumpulkan gitu. Ya ditumpulkan. Artinya kita lebih cerdas secara emosi dalam hal ini. Gitu. Kenapa itu? Kecenderungan kita untuk destruktif itu kita tumpulkan gitu. Dengan latihan untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Nah, itu. Nah, kecerdasan emosi itu sendiri akhirnya membuat kita bisa bekerja sama dengan lebih luas gitu. Kalau tidak, kita itu bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil. Perlu kecerdasan emosi, orang kulit hitam itu bisa bekerja sama dengan orang kulit putih. Itu perlu kecerdasan emosi. Gitu. Ya, perlu kecerdasan emosi, orang Jawa itu terus kemudian tidak berantem sama orang Sunda, itu perlu kecerdasan emosi gitu. Perlu kecerdasan emosi, orang Malang tidak berantem dengan orang Surabaya, itu perlu kecerdasan emosi gitu. Lah nggak usah gitulah Dan. Wong yang namanya pertandingan antar RW lo, itu sering berakhir dengan tawuran itu gitu. Ya. Karena kita memegang kelompok kita sendiri. Itu yang menyebabkan kenapa kita itu mudah tersulut. Kenapa? Ya karena bergerombol itu cenderung untuk
untuk agresif itu. Kenapa? Loh, memang otak kita terbuat itu, hanya saja bakat itu bisa ditumpulkan gitu. Bisa ditumpulkan supaya kita tidak agresif pada saat bergerombol gitu. Jadi artinya bergerombol itu untuk tidak agresif latihan gitu. Misalnya latihan antri. Latihan antri itu adalah salah satu untuk menumpulkan agresivitas pada saat kita bergerombol. Coba Dan, perhatikan atau kamu merasakan sendiri. Pada saat misalnya mau masuk pintu kereta api atau pintu pesawat, kalau tidak antri, kamu pengen cepet-cepet enggak? Pengen kamu pasti gitu. Pengen pasti pengen gitu. Pengen cepet. Dan semua mempunyai kecenderungan yang sama. Sehingga terjadi crowd di pintu, terjadi bottleneck makin lama gitu itu. Ini tidak cerdas secara emosi dan tidak cerdas secara sosial ujungnya gitu. Karena kecerdasan emosi sosial itu memerlukan kecerdasan emosi. Ini berkaitan sih Dan gitu ya. Jadi ya yang terjadi misalkan ya hooligan memang tidak hanya di Indonesia gitu ya. Di mana-mana ada hooligan. Tapi kalau misalkan di Perancis ya ada, itu orang-orang gilanya juga ada. Tapi lebih banyak yang waras gitu. Jadi tidak sampai gitu kayak gitu. Ya itu. Ya di Inggris pun ya ada, tapi lebih banyak yang waras gitu. Ada itu ada, tapi lebih banyak yang waras. Itu yang membuat itu perbedaannya. Ya. Oke Dan, sampai di sini dulu. Ya, di sini dulu Dan. Ini udah ya, ngomong betul. Ini emang bagus untuk diskusi ya, Dok ya. Nah, ini yang saya nanya juga nih, kalau apa namanya, ya terpaksa ngomong tentang Jepang ya. Jepang itu kan terkenal apa namanya, untuk anak-anak yang SD kelas 1 sampai kelas 3 tuh hanya belajar karakter aja ya. Ngantri, buang sampah, berterima kasih ya, nyebrang jalan mereka menunduk gitu ya, itu dilatih sejak kecil. Dan mereka tuh baru mengenal apa kognitif itu mungkin baru kelas 4 ya, atau kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Nah, sebaliknya di kita kan sebenarnya ya itu Dok yang dokter pernah cerita bahwa bawa sampah pulang aja dimarahi gitu ya. Sementara di sana malah bawa sampah pulang untuk dibuang ke tempat sampah. Nah, kayak gitu-gitu berarti sebenarnya bisa dilatih juga ya, Dok ya, sebenarnya kecerdasan emosi ya sebenarnya. Tadi ya Dan, kecerdasan emosi itu kita mengambil hal-hal yang memberikan advantage pada saat kita berkerumun atau berkelompok atau berkomunitas itu ya. Itu kita mengambil advantage dan membuang disadvantage-nya gitu ya. Selalu ada kalau kita bergerombol tuh advantage-nya apa, disadvantage-nya apa. Nah, kecerdasan emosi yang dilatari oleh pengetahuan kognitif sebetulnya gitu ya. Pengetahuan kognitif itu rasional banget itu. Akhirnya kita bisa lebih cerdas secara emosi. Kenapa lebih cerdas? Nah iya, kita akhirnya emosi kita kendalikan, kecenderungan kita kendalikan, menghasilkan hubungan yang lebih berkualitas. Artinya, memperbesar peluang kita untuk hidup lebih panjang. Lah itu lebih cerdas. Itu yang namanya kecerdasan emosi. Nah, kalau melihat Jepang ini sebetulnya kebetulan juga sih gitu. Kecelakaan sejarah gitu ya. Karena kalah perang dunia kedua gitu. Kalau Jepang itu nggak kalah, aduh mengerikan lah Jepang ini gitu ya. Beneran itu. Jepang itu kebetulan aja Jepang itu kalah perang dunia kedua sehingga terus kemudian Jepang itu direkonstruksi oleh orang yang namanya MacArthur gitu ya. Nah untungnya juga gitu ya. MacArthur itu mengimplementasikan ide dari Meiji Tenno gitu ya. Meiji gitu. Ya kebetulan juga yang namanya Jepang itu pernah punya raja gila namanya Meiji gitu ya. Tetapi Meiji restorasi itu korbannya juga banyak dan berdarah-darah itu. Puluhan tahun mereka perang itu demi Meiji restorasi itu. Berdarah-darah itu. Perang antar shogun itu lama itu. Dan sampai perang dunia kedua, orang Jepang itu intoleransinya luar biasa. Itu. Intoleransi gitu.
Sampai sekarang kalau nanti kamu sempat, sudah pernah mungkin ya, kalau barangkali sudah pernah ke Nagasaki. Di Nagasaki itu ada museum intoleransinya orang Jepang. Museum itu. Bagaimana orang Jepang dulu itu benar itu ya. Bagaimana mereka itu memaksa pemeluk agama Katolik untuk menginjak wajah Yesus dan Bunda Maria. Gitu. Kalau nggak mau, bisa disembelih, penggal kepalanya. Gitu. Itu Jepang. Gitu ya. Makanya kita lihat Jepang itu sadis banget pada saat Perang Dunia Kedua. Gitu. Ya, untungnya kalah gitu ya. Makanya orang Jepang sekarang itu kalau lihat patungnya MacArthur, sembahyang, mereka disembah kayak Tuhan itu. Sembah gitu. Mereka bersyukur gitu ya. Wah, untung loh kalau perang, kalau enggak jadinya apa orang Jepang gitu ya. Ya, yang dilakukan itu orang-orang Jepang itu ya bukan yang dilakukan orang-orang Eropa gitu ya. Menumpulkan itu ya, menumpulkan kecenderungan untuk agresif pada saat berkelompok gitu. Ya, Jepang itu dilatih antri ya, dilatih buang sampah, dilatih menyeberang di traffic light gitu. Itu latihan gitu. Tidak dengan diberitahu gitu. Sebetulnya pengetahuan itu di Indonesia diberitahukan sejak kecil. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa menyebabkan banjir, tapi nggak pernah dilatih. Itu ya pengetahuan aja itu. Jadi ya tetap aja sampah di mana-mana. Kita harus taat parambu lalu lintas. Gurunya nggak taat, gitu. Bapaknya juga nggak taat itu. Bapaknya nggak taat. Bapaknya nyetir, terabas lampu merah, ditepuki sama ibunya. Weh, papa hebat itu. Nggak ada yang berani itu. Oh, takut semua sama papa. Lah, niru semua anaknya gitu itu. Nah, ya, weh, papa hebat ngebut. Wow, tepuk tangan. Nah, gimana gitu. Jalan tol maksimal 100 km per jam. Ada yang 80 km per jam. Ada yang bangga Surabaya Solo 2,5 jam. Jakarta Solo 2,5 jam. Lah, kamu dong ngelanggar undang-undang kok bangga gitu itu. Hal-hal yang semacam ini ya, hal-hal yang semacam ini adalah perlu latihan untuk taat lalu lintas, untuk mau antri itu perlu latihan, dan itu yang menghasilkan kecerdasan sosial, dan itu juga menghasilkan kecerdasan emosi yang lebih bagus gitu. Kenapa? Outcome-nya gitu. Kita cenderung saling bantu instead of saling memusuhi gitu. Alih-alih saling memusuhi, coba Dedan, kamu ke Tokyo deh ya, atau ke Jepang lah di mana gitu. Kamu pura-pura bingung deh. Kan ada yang nyamperin kamu kesasar gitu, kamu kesesat gitu. Ada yang nyamperin gitu. Bukannya lantas, syukurin, tersesat, biarin, syukurin gitu. Bukan seperti itu. Latihan-latihan yang dijalani orang-orang anak-anak Jepang itu menumpulkan kecenderungan agresif pada saat berkerumun. Gitu. Sehingga kalau kamu tabrakan dengan orang sekarang itu, tadi Eropa, tadi Jepang, mereka yang minta maaf meskipun kamu yang salah. Gitu. Kamu tabrak orang, kamu nabrak deh orang, mereka yang minta maaf, sorry gitu. Kamu yang nabrak gitu. Sengaja. Itu adalah kecenderungan untuk tidak agresif gitu. Nah, dulu agresivitas itu penting untuk mempertahankan kelompok kita supaya kita lebih peluang kita hidup lebih tinggi. Iya dulu gitu. Dunia sekarang berbeda. Pada saat kita itu sumber daya melimpah gitu ya. Kita tahu sekarang bahwa instead of alih-alih kita itu harus bersaing, tapi kita harus bekerja sama. Ya. G20 itu ya, organisasi perdagangan dunia sekarang itu berbeda semangatnya dengan AFTA, APEC tahun 90-an itu. APEC tahun 95, AFTA beda. Mereka waktu itu bersaing. Sekarang itu mereka nggak bersaing lagi. Kita nggak bersaing sekarang, kita kerjasama. Gitu. Itu adalah semangat zaman. Jadi dan itu pun juga tercermin dalam misalnya film-film tahun 2000-an itu mengajak kerjasama gitu ya.
Tahun 2000-an itu tidak ada. Bagaimanapun juga yang namanya superhero itu memerlukan sidekick gitu. Tidak ada. Kalau dulu superhero itu tahun 80-an, Superman itu Lone Ranger benar-benar sendirian itu. Sekarang Superman itu memerlukan teman gitu. Nggak bisa kerja sendirian. Itu adalah faktanya bahwa pada dasarnya manusia nggak bisa kerja sendirian gitu. Nah, yang dilakukan parenting sekarang ini, parenting di Jepang, di Eropa, tidak mengajari anak berkompetisi, tidak menyiapkan anak untuk mandiri, karena bagaimanapun juga manusia tidak bisa mandiri. Manusia itu memerlukan orang manusia lain, bahkan memerlukan binatang lain untuk melanjutkan kehidupannya. Kamu dan untuk makan Indomie aja nunggu Indomaret atau Alfamart buka gitu. Mau mandiri apa? Kamu mau bikin Indomie sendiri gitu? Nggak bisa gitu. Ya, jadi tujuan parenting dan pendidikan sekarang ini semangatnya adalah menyiapkan anak untuk berpartisipasi atau berpartisipasi di komunitasnya, memberikan hal yang optimal gitu ya, memberikan kontribusi. Itu menyiapkan setiap individu memberikan kontribusinya yang optimal untuk komunitas. Nah, itu yang jadi semangat yang namanya kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Oke, Dan, 1 jam kita udah bicara, Dan. Ya, betul. Terima kasih banyak nih, Dok. Maksudnya nih mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Dr. Yu, baik live maupun chat. Jadi sebenarnya apa ya? Saya kan juga ngikutin Dr. Yu terus ya. Misalnya Dr. Yu pernah mengajarkan sebelum kita posting atau apa dulu ya? Kita mesti menghitung 1 sampai 10. Itu apa ya, Dok, ya? Pernah, kalau nggak salah, pernah ada narasi seperti itu? Ya, untuk latihan kita itu cenderung gini. Kita misalnya kita itu mau menanggapi atau memberikan reaksi terhadap informasi apapun itu. Karena itu kita punya kebebasan yang sangat bebas dengan melihat ini. Kayaknya kita tuh bebas tanpa hambatan gitu. Sehingga kita cenderung terus kemudian membuat. Nah, pada saat kita itu masuk di Facebook, masuk di Twitter, itu kita seperti masuk kelompok gitu. Masuk kerombolan besar gitu. Kita sendiri di kamar, tapi pada saat kita membuka yang namanya Facebook dan Twitter, otak kita itu mengatakan kita itu dalam kelompok gede gitu. Agresif gitu. Apa sih anjing gitu. Padahal kalau sendirian dia nggak bakal ngomong kayak gitu gitu. Apa sih anjing gitu ya. Nulis itu kayak seperti orang yang sangat agresif, galak gitu tuh di Facebook gitu. Begitu keciduk gitu langsung diam, mohon maaf ya saya tidak gitu ya. Jadi pada saat kita itu terhubung di Facebook atau di media sosial, bahkan itu di WhatsApp grup itu, begitu kita merasa itu kita dalam kelompok besar itu. Otak kita itu langsung kita itu dalam kelompok dan cenderung agresif itu. Nah, untuk memberikan yang namanya peluang itu, melatih kita itu berpikir atau melatih kita itu menumpulkan agresivitas dan melatih otak kita itu untuk sejenak itu lebih mengedepankan rasional gitu. Karena setiap saat itu kita lebih banyak emosi ketimbang rasionalnya. Setiap saat itu. Dan itu penting bagi kehidupan. Nah, latihan untuk menunda kita posting 4-10 detik itu adalah dalam rangka memberikan kesempatan keputusan rasional itu ada gitu ya. Tidak selalu sih gitu. Ya. Memberi kesempatan rasional kita itu jalan gitu. Meskipun rasional kita tuh nggak penting-penting amat dalam kehidupan kita itu gitu. Tapi di era sekarang, apalagi setelah yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah dan sekarang revolusi kembar yang namanya bioinformatika dan infoteknologi itu.
ini benar-benar gitu ya, bahwa ketikan kita, postingan kita itu menimbulkan keliaran yang bisa menjadi pemicu keliaran meskipun kita itu tidak bermaksud di awalnya gitu. Ya, itu aja gitu. Bagaimana dulu orang ngeprank itu kan nggak ada itu. Nggak ada lah orang bohongin polisi gitu. Kepingin bejot apa gitu ya itu. Nggak ada dulu itu. Tapi sekarang kalau kita mau ngeprank polisi itu ya tujuannya kita mau pamer ke dunia itu. Bahwa kita berhasil bohongin polisi gitu ya. Meskipun habis gitu kita minta maaf gitu ya, bilang ini dulu tidak pernah terjadi seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang namanya menunda kita posting gitu ya, posting itu sebetulnya dalam rangka kita itu menyaring, menseleksi apa yang kita posting gitu ya. Kita saring dulu sebelum sharing gitu. Jadi share itu kita share apa namanya? Dani hilang, mati itu orangnya itu mesti itu. Nah itu, nggak apa-apa, biarin aja. Habis ini kita buat dengan sendirinya aja. Daninya hilang ya apa ini? Yang punya rumah malah hilang gitu. Nah apa ya itu? Jadi itu yang namanya sorry. Nggak apa-apa Dan. Sorry. Ada trouble. Nggak apa-apa. Ya. Ngapain sorry kamu kayak lebaran aja sorry. Ya, enggak. Artinya tadi kan sempat putus ya. Artinya memang saya setuju sekali dengan konsep bahwa menumpulkan agresivitas dan lebih berorientasi kepada kolaborasi dan sinergi itu merupakan kunci ya ke depan ya. Terutama tadi yang saya suka dengan statement dokter itu bagaimana sebenarnya men-shape kecerdasan emosi itu justru dengan kecerdasan kognitifnya gitu ya, rasionalnya gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya adalah saya pernah dengar sempat ada latihannya ya dok ya. Apa yang latihan loh. Yang tadi itu melatih kita buang sampah, melatih kita antri itu dalam rangka menumpulkan. Kita udah paham itu akan tumpul, agresivitas kita itu akan tumpul kalau kita latihan itu semua. Dan itu secara sadar dilakukan oleh negara-negara Nordik gitu. Negara-negara Nordik itu secara sadar melakukan itu untuk menumpulkan kecenderungan mereka agresif loh. Orang-orang Viking itu dulu semua segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan dan gitu. Iya, kampak. Loh, orang Viking Norwegia, Denmark, Finlandia itu orang-orang Nordik gitu ya. Tahun 80 galak-galak mereka itu. Tapi sekarang mereka adalah negara yang paling damai, tentram, bahagia. Karena sejak tahun 90-an mereka paham gitu ya. Mereka paham. Oke, berarti kita harus tumpulkan ini ya, cara ini. Dan akhirnya sekarang Finlandia menjadi negara yang masyarakatnya paling bahagia nomor 1 gitu ya. Itu adalah salah satu contohnya. Apakah mereka itu melakukan didasari pengetahuan? Loh iya memang gitu. Jadi keputusan itu adalah keputusan yang didasarkan pengetahuan kognitif itu. Bahwa manusia ini kalau dilatih dia akan menumpulkan agresivitas pada saat berkelompok itu. Pada saat berkelompok jadi kita akhirnya mengambil advantage-nya, disadvantage-nya kita buang gitu. Gitu. Itu jadi akhirnya secara kognitif pun manusia berhasil gitu ya menurunkan entropi. Dulu itu manusia kelompok kalau ketemu maunya berantem aja gitu. Nah, sekarang dengan cara demikian kita udah paham bagaimana menurunkan entropi gitu ya. Sehingga ya tidak ada lagi berantem. Dulu kalau di Malang itu ya, aku SMA itu kamu melihat pandangan mata itu sama dengan antang gitu. Oh iya gitu. Lo itu sampai terjadi itu waktu aku ke Surabaya itu, aku daftar ulang itu, ini kok ada orang ngeliatin aku terus itu ya, Nah, pokoknya wasno aku gitu ya itu, di wasno kok gak oleh itu
Itu cenderung kayak gitu itu. Waktu itu aku ya masih buas-buasnya gitu ya itu. Buas banget aku dulu. Pokoknya nguasno aku. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya bisa ditumpulkan dengan cara-cara yang tadi. Dan itu proven gitu ya. Terbukti gitu ya. Terbukti ya loh. 4 negara loh ya udah jelas. 5 bisa dengan apa namanya yang terjadi dengan Jepang gitu ya. Wow itu. Dan negara-negara apa namanya? Negara-negara Eropa sekarang ya melakukan hal yang sama gitu. Negara-negara Eropa tertib gitu. Sekarang mereka menghadapi masalah kedatangan pengungsi dari Timur Tengah gitu. Mereka belum latihan di Swedia itu ya orangnya kalem gitu. Wah itu yang dari Timur Tengah itu protes di tengah jalan itu. Wah keyakinan saya wah ya bola sakar ya orang Swedianya ketawa-ketawa aja itu. Iya Dok. Ya, apa namanya memang topik mengenai kecerdasan emosi ini memang topik yang apa ya, memang sering dibicarakan oleh Dok Ryu bahwa memang pada ujungnya memang kita sebenarnya tidak mengharapkan solusi ya. Jadi rencananya memang hanya membahas saja apa dan bagaimana. Ternyata memang ujungnya ini hasil dari obrolan kita bahwa ya mengenai dari mulai antri tadi ya, mulai antri lalu bagaimana kita menghitung ya sebelum memutuskan atau sebelum marah tuh kan katanya juga bagusan sebelum marah tuh kamu berhitung dulu gitu ya, berhitung sampai kamu tuh denyut nadimu normal kembali, itu kembali, nggak situ ngamuan gitu ya. Kira-kira gitu Dok ya. Latihan itu harus dengan simulasi dan gitu ya. Di negara-negara Nordik itu orang tua-tuanya dulu juga simulasi naik bis. Bukan hanya anak-anak karena mereka memulainya pada saat itu juga sudah ada orang dewasanya gitu. Jadi orang dewasanya itu simulasi naik bis, kalau ada yang hamil didahulukan, ada orang tua didahulukan duduknya. Itu simulasi. Kita itu dulu pernah itu ya tahun 80-an itu simulasi. Cuma waktu itu simulasinya P4 gitu ya. Ya simulasi P4 itu ya simulasi akrobat lambe aja itu akrobat congor jadi ya. Kalau ada gini ya kita ngomong aja tidak melakukan gitu. Simulasinya itu bukan kita itu simulasi di di bis atau antri, kita tidak. Simulasinya itu Pak seperti main monopoli itu pakai dadu seret terus pakai ini. Kalau kita menemukan orang lain itu apa sikap kita, itu simulasi itu. Tapi benar-benar itu ya cuman gaya-gayaan aja itu. Nah, simulasi di sini gaya-gayaan lah itu simulasi P4 dulu itu ya. Tapi simulasi yang dalam hal ini simulasi melakukan benar itu ya. Duduk di bis gitu, pura-pura naik bis terus kemudian ada orang tua pakai tongkat didahulukan duduknya gitu. Ada perempuan perutnya gede didahulukan duduknya. Loh, kalau yang seperti ini dilakukan di TK di Jepang di negara-negara yang lain itu kayak gitu. Latihan gitu. Simulasi gitu. Simulasi gitu. Itu dilakukan. Nah, dan itu juga dulu dilakukan. Simulasi untuk orang-orang dewasa gitu. Tidak memegang barangnya orang lain. Itu latihan gitu. Makanya ya, mereka memulai tahun 93, tahun 2010, penjara Oslo itu kosong sudah. Norwegia. Kosong penjaranya itu. Pada saat tahun 2010 itu yang namanya maximum security prison, atau yang istilahnya penjara untuk kelas kakap itu ya, di Norwegia itu kunci kamar tahanannya itu dibawa narapidananya itu. Dibawa narapidananya itu dibawa itu. Jadi keluar masuk ya sendiri, tapi mereka ya sudah ya, mereka itu mengikuti jadwal, kalau masuk ya masuk, keluar ya keluar gitu. Itu adalah hasil kerja. Jadi Norwegia, Denmark, Finlandia itu di awal-awal abad 21 itu mereka sudah melakukan tadi itu, menumpulkan kecenderungan agresif pada saat berkelompok ya.
Dan itu akhirnya menghasilkan yang namanya kecerdasan sosial itu. Menghasilkan kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini pada ujungnya itu memberikan kita lebih efektif dan lebih efisien dalam bekerja. Kenapa? Karena kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang lebih besar, meskipun kita tidak sadari sepenuhnya bahwa kita kerjasama. Seperti kenapa? Iya, seringkali kita itu seringkali kerjasama tapi tidak kita sadari. Misalnya saya kerja di rumah sakit itu. Rumah sakit ini kerjasama antara dokter, perawat, apalagi cleaning service, tukang listrik, tukang air gitu ya, security gitu. Semua itu kerjasama. Kita nggak sadar kita kerjasama, menghasilkan outcome hasil kerja rumah sakit. Nah, misalkan yang lebih besar lagi, misalnya apa namanya, meletakkan atau menempatkan roket di geostasioner, ya, orbit. Loh, itu bukan hanya memerlukan apa namanya, insinyur aeronautik, bukan itu. Di situ ada electricity, dia itu memerlukan cleaning service, mereka itu memerlukan supir truk, mereka itu memerlukan operator eskalator dan macam-macam gitu ya. Bahkan yang namanya tukang las itu pun itu mereka kerjasama. Bayangin aja untuk mendaratkan Apollo 11 gitu ya, tahun 69 itu. Kerjasamanya itu luar biasa. 3.000 orang di Cape Canaveral Kennedy, 30.000 orang di Cape Canaveral Kennedy, dan 50.000 orang ada di Houston. Gitu. 80.000 orang bekerja sama untuk mendaratkan Apollo 11 di bulan. Ya memang benar itu. Yang namanya kontribusi besar oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Benar gitu. Tapi kalau tidak ada tukang las yang melepas kabel yang pada saat lepas landas itu harus diputus, meledak itu kapal gitu ya, pesawat itu. Jadi mendaratkan Apollo 11 itu memerlukan kerjasama. Juli tahun 65 itu. Juli tahun 65 itu. Karena waktu itu ada sarjana-sarjana nuklir yang lulus dari Cekoslowakia dan Soviet datang ke Jakarta. Waktu itu di Bandung dalam rangka acara Muhammadiyah. Pak Karno itu bulan Juli tahun 65 itu bilang gitu. Kehendak Tuhan, Indonesia akan mempunyai bom atomnya sendiri. Gitu. Duh, iya loh. Gitu. Karena waktu itu ada banyak sarjana nuklir, tapi yang tidak dipahami oleh Pak Karno kelihatannya adalah membuat bom atom itu tidak hanya memerlukan sarjana teknik nuklir gitu. Mengorganisasi 50.000 untuk menghasilkan bom atom itu memerlukan kecerdasan yang berbeda gitu. Bahkan proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom itu, Einstein nggak ikut-ikut gitu. Meskipun ya yang namanya bom atom itu, nuklir itu menggunakan teorinya Einstein itu ya. Tapi Einstein itu nggak ikut dalam proyek Manhattan, itu nggak ikut sama sekali gitu. Ya, karena Einstein itu juga orang yang sulit bekerja sama. Gitu. Nah itu ya, itu. Nah dalam hal ini itu kecerdasan kolektif itu penting gitu untuk menghasilkan hal-hal yang spektakuler gitu ya. Bagaimana kita itu meletakkan yang namanya roket atau satelit di orbit geostasioner itu memerlukan kerjasama banyak orang itu, ahli aeronautika, ahli IT itu ya, ahli mesin, cleaning service loh, itu semua itu kerjasama gitu. Dan dengan kita itu lebih cerdas secara emosi, itu menumpulkan yang namanya kecenderungan kita agresif, gitu.
memperbesar peluang kita untuk kerjasama dalam jumlah yang besar, memperbesar peluang kita untuk menghasilkan hal-hal yang lebih besar, karena kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Gitu, Dan? Siap. Oke, terima kasih banyak ya, Dok. Ini maksudnya ini obrolan yang syarat makna tapi dibawakan secara ringan dan penuh dengan narasi-narasi historis juga ya, kita jadi tahu gitu ya bahwa ya orang bisa bilang mengagung-agungkan Jepang, tapi sebenarnya Jepang pun juga dulunya blendes juga ya. Wah, mengerikan lah Jepang ini. Jepang itu mengerikan itu. Ya kebetulan, untungnya dia kalah perang gitu. Untung aja itu. Ya, betul. Ya, tapi ya memang sekali ini juga merupakan tantangan bagi kita, terutama dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini. Dan ini kabarnya nih kan tahun depan ini dibilang kita memasuki teritori uncharted waters gitu ya. Jadi suatu teritori yang gelap dan tidak terprediksi sama sekali gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan adalah jujur ini kesadaran kecerdasan emosi yang tinggi ya, yang tumpul dan tidak agresif dan bisa berkolaborasi. Tapi yang enggak juga loh, Dan, belum tentu loh, Dan, gitu ya. Kita itu nanti sejarah yang membuktikan itu sejarah. Yang membuat manusia survive itu yang mana? Itu sejarah yang membuktikan gitu ya. Memang benar sih sekarang hitung-hitungannya bahwa misalnya ya itu kita dengan kerja kita menumpulkan kemampuan kita untuk beragresif itu kita jadi lebih bahagia gitu ya. Kita bisa bekerja sama lebih bagus gitu. Kita lebih efektif dan efisien. Kita kerja lebih cepat selesainya gitu. Kalau kamu di Finlandia, di Denmark jam 4 sore orang udah duduk-duduk dan udah nggak ada yang kerja, udah selesai kerjaan gitu. Di Jerman juga gitu, jam 5 sore udah duduk, ngopi, ngobrol, minum bir sampai malam gitu ya. Besok kerja lagi gitu. Tapi apakah kebahagiaan itu lebih bagus dari nggak bahagia? Belum tentu gitu ya. Belum tentu gitu ya. Cuman, Dan, kalau aku disuruh milih, aku milih bahagia gitu. Kalau kamu pengen nggak bahagia, terserah kamu, hidup kamu gitu. Ya, betul. Itu tadi ya. Jadi aku tidak pernah Dan ngomong bahwa Jepang, Finlandia, Denmark itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak gitu. Kita cuma berbeda gitu. Ya. Jadi apakah aku terus merekomendasikan bahwa di Indonesia itu tidak ada misalnya misalkan anak sampai umur 9 tahun tidak usah diajari di ujian gitu. Enggak. Aku tidak memberikan rekomendasi apa-apa. Terserah. Tapi kalau kamu milih kepingin bahagia, itu loh contohnya ke sana gitu. Ya kalau kepingin nggak bahagia, nggak apa-apa sih, Dan. Terserah hidup-hidupmu itu ya. Hanya saja kalau aku disuruh milih gitu, aku milih bahagia gitu. Kalau orang lain, ya terserah gitu. Mau apa kayak terserah gitu. Jadi, Dan, aku itu selalu memberikan disclaimer gitu. Aku tidak pernah bilang bahwa Jepang, Finlandia itu lebih baik dari Indonesia. Enggak gitu. Berbeda. Mereka itu beda itu. Memang lebih tertib, lebih bahagia, lebih efektif, iya gitu. Tapi bukan berarti lebih bagus gitu. Sejarah nanti yang menentukan apakah seleraku ini ya, seleraku yang kepingin bahagia, kepingin kerja secara efektif dan efisien itu membuat manusia gampang punah. Nanti sejarah yang membuktikan gitu. Dok, ada yang nanya nih terakhir sebelum saya tutup nih, ada yang nanya manusia zaman dulu sama zaman sekarang itu kerjasamanya lebih baik yang mana? Apakah mungkin sekarang itu dengan adanya kecerdasan kognitif yang mungkin makin baik, sekarang mungkin manusia bisa bekerjasama lebih baik, gitu ya, Dok? Udah jelas lah, kita kerjasama lebih bagus. Kita kerjasama itu bisa, kita kerjasama miliaran orang kerjasama itu bisa. Ya, kita bekerja sama dengan orang Cina. Meskipun kita nggak kenal, meskipun kita teriak-teriak Cina, kita beli barangnya Cina, pada dasarnya kita kerjasama gitu. Ya, kita teriak-teriak, wow Cina asing. Nah, ini buatan Cina ini gelasnya Starbucks ini loh, buatan Cina gitu.
buatan Cina itu. Ini handphone ini buatan Cina semua. Kita teriak-teriak asing gitu. Kita pakai. Pada dasarnya kita kerjasama, nggak apa-apa. Teriak-teriak aja, nggak apa-apa gitu. Pada dasarnya kita ngomong, tapi kita pada dasarnya seperti ini. Pada dasarnya orang-orang Indonesia itu bekerja sama baik dengan orang Korea gitu. Orang Korea jualan, orang Indonesia yang beli. Loh, itu kerjasama sebetulnya. Gitu. Itu kerjasama gitu ya. Orang Korea jualan K-pop, orang Indonesia beli, itu kerjasama gitu sebetulnya. Betul. Oke, matur sembah nuwun dokter. Oke Dan, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak sharingnya dan tetap menginspirasi ya dok ya. Inspirasi opo? Ya pokoknya dengan cerita-cerita yang asik lah pokoknya. Oke Dan, yuk. Oke. Salam sehat semuanya. Terima kasih buat komandan yang hadir. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak dokter. Ya Dan, oke. Assalamualaikum. Saya tutup. Makasih banyak.